Halo, balik lagi ke channel Crypto Fighter. Nah, di video kali ini saya bakal buat tutorial lagi ya. Kali ini tentang yield farming di PancakeSwap. Jadi videonya seperti apa? Tetap simak, tapi sebelum lanjut minta tolong dibantu untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat terutama bagi kalian yang baru di dunia cryptocurrency. Oke, langsung saja. Nah, saya bakal jelaskan sedikit ya apa itu yield farming. Jadi yield farming sama seperti kita deposito di bank juga ya, sama seperti staking, cuma bedanya kita harus add liquidity dengan cara mengelok atau mengunci dua koin ya. Dua koin ini biasanya itu koin utama dan koin koin pelengkapnya ya atau pairing ya di sini ya. Jadi perbandingannya itu sama, jadi 1:1. Jadi misalkan kalau kalian punya modal $2, kalian harus pairing $1 di koin utama dan $1 lagi itu di koin lagi satunya. Jadi caranya seperti apa? Dan untuk yield farming sendiri itu merupakan passive income ya, dimana biasanya sih bunga dari yield farming itu jauh lebih besar daripada kita mengunci atau staking satu koin ya. Bunganya jauh lebih besar dan tentunya resikonya bakalan jauh juga lebih besar daripada mengunci satu koin atau staking. Jadi saya bakal jelaskan step by step yield farming di PancakeSwap dari awal ya. Jadi apa saja yang kita perlukan? Jadi seperti kita staking di PancakeSwap juga, itu kalau kalian belum tahu apa itu staking, kalian bisa cek di video saya sebelumnya ya. Saya sudah buatkan tutorial step by step cara staking, dan aplikasinya juga sama ya. Yang kita butuhkan itu Trust Wallet atau wallet crypto. Di sini sih saya merekomendasikan Trust Wallet. Jadi kalian install Trust Wallet. Terus yang kedua itu akun exchange ya yang sudah diverifikasi, bisa di Indodax atau Binance atau toko kripto. Nah, yang terakhir ini ada option ya, kalian harus pakai VPN. Itu option dari saya aja ya. Jadi saya tidak menyarankan, tapi kalian harus riset dan lakukan penelitian kalian sendiri sebelum menginstal ya, karena VPN ini ada yang bilang berbahaya, tapi menurut saya kalau VPN-nya tepat itu bahkan jauh lebih berfungsi dan berguna ya untuk kita ya, karena jaringan internetnya bisa lebih stabil, lebih kencang, dan yang lagi satu itu safe. Saya sih di sini menggunakan VPN yang dari Cloudflare ya. Nah, langsung saja masuk ya, kalian seperti biasa ya, langsung saja masuk ke Trust Wallet. Di sini saya sudah ada saldo ya, untuk tutorial video aja sih saldonya. Jadi kalian harus top up saldo di Trust Wallet dengan koin BNB ya. Jadi tutorial top up-nya kalian bisa cek di video saya sebelumnya, atau kalian bisa cek lewat Google kayak gimana caranya. Yang jelas kalian harus top up saldo yang BNB yang berbasis smart chain. Yang BNB hitam kuning ya. Itu kalian bisa top up dari Indodax, tapi saya lebih sarankan sih dari Binance sekarang, tidak terlalu ribet ya. Jadi kalau kalian belum punya akun Indodax atau Binance, nanti saya sertakan linknya ya. Saya akan sertakan link Binance saya. Nanti kalian bisa download dari sana untuk Binance dan lakukan verifikasi. Nanti bakal ada diskon ya untuk trade atau gimana kalau kalian melalui link dari saya. Oke, langsung saja ya. Setelah kalian top up dengan budget yang menyesuaikan dengan budget kalian top up. Terus yang kalian lakukan itu pertama, kalau saya sih harus aktifkan VPN dulu ya. Ini VPN saya sudah aktif, karena apa? Biasanya ya kalau masuk ke PancakeSwap kalau nggak pakai VPN itu ngelagnya sangat lama. Terus di menu Dapps, sebelah menu wallet itu cari menu Dapps. Setelah itu masuk ke DeFi, cari PancakeSwap. Dan pastikan ini jaringannya ini di Binance Smart Chain ya, atau Smart Chain. Cara ngerubahnya itu kalian tinggal pencet yang pojok kanan yang lambangnya Binance, itu kalian pencet, nanti bakal muncul. Pilih yang Smart Chain. Nah, setelah masuk ke PancakeSwap seperti biasa ya, kalian mesti connect dulu ya. Tekan di pojok kanan atas di sebelahnya lambang boneka itu ya.
Kan connect, terus cari Trust Wallet. Setelah itu tungguin beberapa saat, maka bakal muncul koneksinya ya. Nanti bakal muncul singkatan dari alamat address wallet Anda. Seperti ini ya. Setelah itu nanti saldonya bakal menyesuaikan dengan saldo Trust Wallet ya. Jadi, nah di sini saldo BNB saya sudah muncul di sini ya. Sekian. Nah, setelah itu jadi kita akan melakukan yield farming ya. Kita masuk ke menu sebelah pojok kiri atas. Nah, sudah masuk di menu ini, kalian cari farm. Tunggu beberapa saat sampai benar-benar muncul. Nah, ini sudah muncul ya menu. Setelah saya klik farm atau tap farm, itu bakal muncul seperti ini ya. Jadi di sini merupakan semua provider pool yang disediakan oleh PancakeSwap. Jadi kalian bisa pilih ya di sini ya. Kalian pilih yang mana yang bakal kalian mau invest di sini. Di sini merupakan provider pool atau liquidity pool ya. Nah, kalian bisa cek dari APR. Jika misalkan Cake sama BNB itu APR-nya 57,47%. Jadi kalian tinggal kalikan dengan modal kalian. Nanti hitung-hitungannya secara kasar setahun seperti itu. Tapi mungkin di lapangan nanti bakal agak beda ya, karena APR ini bisa berubah menyesuaikan dengan harga atau liquidity. Jadi misalkan kalau kalian mau join nih, saya sarankan sih kalian mesti cari koin yang potensial ya, agar tidak dump. Dump itu bakal mempengaruhi modal kalian atau nanti bakal mempengaruhi impermanent loss ya. Karena misalkan nih kalau ada dump sedangkan koin kalian yang kalian ajak pairing itu naik, itu bakal ada ketidakseimbangan harga ya, atau rasionya tidak seimbang, maka akan terjadi impermanent loss. Atau semuanya dumpnya itu tidak berimbang, maka juga akan terjadi impermanent loss. Selain modal kalian juga bakal berkurang. Jadi cari aja koin yang potensial ya, yang potensial naik. Jadi di sini kalian bisa pilih, ini ada APR-nya berbeda-beda. Ada yang 267,63%, terus ada yang 254, 264, ada nah seperti itu ya. Jadi kalau bisa saya info apa yang mempengaruhi APR itu, yang pertama dari segi harga, likuiditas, ya. Yang mempengaruhi itu dua aja, harga sama likuiditas. Jadi likuiditasnya itu yang ini ya. Kalau saya contohkan sama Cake sama BNB, likuiditasnya itu yang ini, liquidity Cake itu sudah besar banget ya, itu 698.474.805 ya US dollar. Jadi kalau di sini kalian lihat ada multiplier, itu sudah termasuk ke APR ya. Jadi kalian nggak usah memusingkan multiplier ya. Jadi hitung-hitungannya multiplier itu sudah masuk ke APR. Jadi misalkan nih kalian pairingnya Cake sama BNB, jadi kalian harus menaruh koin dengan rasio 1:1 ya. Jadi kalau kalian taruh $2 di Cake, $2 juga di BNB. Misalkan nih harga kedua-duanya naik, sedangkan likuiditasnya ini tetap, maka APR-nya bakal meningkat. Misalkan harganya ini turun, harga kedua-dua koinnya ini turun, sedangkan likuiditasnya ini bertambah, maka APR-nya bakal menurun. Ada sih hitung-hitungannya, kalian bisa cek aja di grupnya PancakeSwap. Di sana sih udah ada hitung-hitungannya ya. Jadi likuiditasnya di sini merupakan seberapa banyak yang sudah investasi di dalam poolnya Cake sama BNB ya. Jadi ini merupakan total nilai keseluruhan investasi di poolnya PancakeSwap. Jadi misalkan kalau ada yang menambahkan investasi, bakal likuiditasnya bakal bertambah ya. Dan APR-nya itu nanti bakal menyesuaikan sama harga juga sama likuiditas ya. Jadi hitung-hitungannya kalian bisa cek di PancakeSwap ya. Nah seperti itu. Jadi setelah kalian sudah pilih
pool mana yang mau kalian add likuiditasnya. Terus yang kalian harus lakukan itu kalian pertama, ya misalkan nih saya milihnya yang Cake BNB ya, saya pilihnya yang enable dulu. Nah, ingat ya, kalau kalian mau masuk atau add likuiditas, itu kalian sisakan BNB kalian untuk transaksi fee atau confirm fee ya. Jadi seperti ini kalian harus approve dulu. Harus di-enablekan dulu, baru kalian nanti bisa farm. Setelah itu tunggu saja. Nah, kan sudah ada tulisan stake LP. Kalian masuknya ke get, cake, dan BNB LP. Masuk dari sini ya, biar tidak bingung ya. Jadi sebenarnya bisa aja langsung ke swap, tapi saya terangkan dari sini ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini dijelaskan, misalkan kalau kalian sudah masuk, saya kan pilihnya pool cake sama BNB ya. Jadi kalian harus punya koin BNB sama cake. Nanti posisinya seperti ini ya. Jadi kalau di sini yang kalian harus lakukan yaitu swap. Swap dulu tokennya, terus kita harus kalkulasikan pairingnya ke cake ya. Jadi misalkan punya modal $10, sisakan BNB kalian itu misalkan $2 untuk transaksi fee, $8 jadinya modal kalian. Itu dibagi dua. Bagi dua, BNB-nya setengah dan setengahnya lagi untuk koin yang kita pairing di pool ya. Jadi misalnya seperti ini, kalau misalkan modal saya anggaplah 0,012 ya. Saya anggap di sini modal saya 0,0121. Jadi yang saya bakal pakai di sini untuk pairing yaitu 0,0010. Saya masuk ke cake ya. Terus saya bakal rubah di sini 0,0010. Nah, seperti itu. Setelah itu langsung swap. Ini bakal ada confirmation transaction. Ada biaya fee-nya ya untuk swap token. Jadi misalkan nih kalian punya modal $10, $2 itu untuk fee dan $8 itu untuk masuk ke liquidity. Biasanya sih nggak nyampe 100.000 ya untuk modal transaksi fee, approve itu nggak nyampe 100.000 sih. Jadi mungkin sisakan, kalau modal kalian besar sisakan 100.000 aja untuk fee. Nah, setelah ini berhasil, kita tunggu aja biar ini berubah dulu ya. Saldo BNB saya ini masih seperti semula 0,012. Saya tunggu. Nah, ini kan sudah berhasil nih. Saya sudah punya cake coin dan BNB. Jadi saya masuk lagi ke farmnya yang tadi ya, biar nggak bingung ya. Kalau yang sudah pro sih langsung add dari liquidity aja bisa, tapi bagi yang baru-baru atau baru-baru tahu itu kalian mesti masuk dulu ke farm, nanti biar nggak bingung memasangkan koinnya ya. Jadi kalian cari, setelah di sini kalian cari pool mana yang kalian mau masukkan lagi ya. Nah, ini saya sudah masuk ke poolnya cake sama BNB. Jadi ini sinyalnya atau jaringannya atau kualitas dari pancake swap-nya sendiri itu memang agak lemot ya mungkin ya. Nah, kalian bisa lihat di liquidity tadi kan 699.000, ini sudah nambah ya liquidity-nya ya. Jadi 700 juta ya, juta US dollar ya.
Nah, setelah seperti ini sudah muncul dana stake LP. Tadi kan saya sudah enable yang di sini ya. Yang di sini saya sudah enable, muncul dana stake LP. Yang kalian harus lakukan, kalian harus get cake BNB LP. Jadi LP itu merupakan liquidity pool ya. Nah, setelah di sini, setelah kalian sudah mempunyai cake sama BNB, dua-duanya sudah punya koinnya, kita tinggal masuk ke liquidity poolnya ya. Jadi caranya tekan yang paling bawah, titik yang atas bakal menyesuaikan. Setelah itu kita tunggu tanda supply-nya di sini ya. Nah, setelah itu kita supply, setelah itu confirm supply. Nah, di sini ada network fee. Network fee-nya itu yaitu sebesar Rp5.926 ya, maksimal total 10.000. Jadi kita tinggal approve. Kita tinggal close. Nanti bakal muncul LP token kita ya di sini ya. LP token ini merupakan token gabungan dari pada pairing kita di poolnya PancakeSwap ya. Nah, di sini sudah muncul ya pairing token saya ya. Jadi LP token saya sudah muncul di sini. Setelah itu, setelah sudah menambahkan liquidity, kita masuk lagi. Jadi lumayan agak berulang-ulang ya, step by stepnya. Mungkin seperti ini cara yang paling simpel menurut saya ya. Bagi kalian yang baru pemula atau yang belum tahu cara yield farming di PancakeSwap, bisa dengan cara seperti ini. Tapi agak mengulang kembali ya step by stepnya biar nggak salah sih, menurut saya sih seperti itu ya, biar nggak salah. Jadi kita ulang lagi masuk ke farm, kita cari lagi pool kita yang sudah kita pilih dan sudah kita tambahkan liquidity-nya tadi. Nah, seperti ini. Setelah itu kita langsung tekan, karena kita sudah punya LP token, kita tinggal stake LP aja. Stake LP yaitu stake liquidity pool. Stake liquidity pool token sih sebenarnya. Setelah itu, setelah kita sudah klik max, kita tinggal pilih confirm. Setelah itu kita tinggal approve. Kita tungguin dulu sampai benar-benar ini semua sudah berhasil ya prosesnya ya. Nah, ini sudah berhasil prosesnya. Nanti bakal harvestnya bakal biru ya, dia sudah muncul ya, berarti ini sudah berhasil. Kita sudah memasukkan likuiditas di poolnya PancakeSwap. Jadi kalian mesti pilih masing-masing pool dan kalian cari tahu koin yang kalian pairing ya. Jadi jangan asal pilih pool di PancakeSwap. Jadi kalian lihat dulu koin yang kalian pairing seperti apa. Kalian bisa ceknya di Google, terus cek website mereka, cek roadmap mereka seperti apa, dan cek semua ya, grafik harga semua, agar kalian bisa menentukan kayak gimana itu koin ke depannya. Tapi yang lebih aman sih menurut saya di Cake BNB, walaupun dia APR-nya lumayan agak turun ya, karena sudah banyak yang masuk ke likuiditasnya mereka. Ini sudah 700 juta. Kalau yang lain mungkin yang gede-gede seperti ini likuiditasnya nggak terlalu banyak ya. Ini kayak EZ BNB itu likuiditasnya masih 1.150.000. Jadi wajar dia mempunyai APR yang jauh lebih tinggi daripada Cake, karena likuiditasnya dia itu masih tidak terlalu banyak. Kita lihat saja yang likuiditasnya yang APR-nya besar itu likuiditasnya nggak terlalu banyak, seperti Lien BNB itu APR-nya 228%, tapi likuiditasnya dia itu 4.450.000 US dollar ya. Nah, misalkan kayak Cake BUSD itu likuiditasnya 26 juta. Terus HGET BNB itu likuiditasnya 26 juta, tapi APR-nya lumayan gede. Seperti itu ya. Jadi seperti WMAS ini likuiditasnya sangat kecil, 1.857.000, APR-nya 273%. Jadi seperti itu ya. Untuk tutorial
step by step melakukan yield farming di PancakeSwap. Nah, jadi sebelum saya mengakhiri, saya bakal beritahukan dulu ya. Jadi untuk yield farming itu sangat beresiko dibandingkan kita melakukan staking satu koin atau melakukan staking cake di PancakeSwap ya. Jadi yang kita hasilkan atau yang earn kita atau penghasilan kita itu sama-sama token cake ya. Cake coin ya, sama-sama yang kita hasilkan di sini, baik yield farming ataupun di sirup pool atau staking satu koin di cake. Yield farming itu menghasilkan cake coin, tapi kalau yang di sirup pool atau staking cake itu yang di earn itu beda-beda ya, koinnya bisa cake, bisa tergantung yang kita pilih, tapi risikonya jauh lebih besar yield farming daripada staking. Tapi bunganya itu jauh lebih besar yang yield farming daripada staking. Tapi kalian bisa kalkulasi sendiri tentang manajemen resiko dan benefit ya. Jadi kalian harus riset sendiri dan lakukan penelitian kalian sendiri. Sama satu lagi, kalian harus perhatikan impermanent loss ya. Jadi impermanent loss seperti apa, kalian bisa cek di internet. Pengertian secara detail dan hitung-hitungannya itu kalian bisa cek di internet dulu seperti apa. Kalau saya sih kemarin itu lihatnya di Akademi Binance ya, untuk pengertian dari impermanent loss. Tapi di sini saya bakal info ya. Jadi kalau kalian ingin melihat impermanent loss di PancakeSwap itu caranya sangat mudah. Jadi kalian pergi ke dApp di sini, terus masuk ke Yield Watch ya. Sini nggak kelihatan nih. Sini kayaknya pancake saya rada-rada gangguan ya di sini ya. Jadi biasanya kalau masuk ke menu DeFi itu langsung kelihatan ya Yield Watch ya namanya ya. Kalian langsung aja pilih di menu DAPP PancakeSwap. Trust Wallet. Jadi bakal ada muncul Yield Watch seperti ini. Yang kalian lakukan setelah masuk ke Yield Watch, kalian tinggal login aja. Masuk ke Trust Wallet. Terus connect. Oke. Nah, setelah sudah connect seperti ini, kalian pencet teropong. Di sini bakal kalian ada perincian apa saja yang kalian sudah masuk di poolnya PancakeSwap. Perinciannya bakal dirincikan semua. Itu kalian tinggal tekan yang tanda X ya. Nah, kalian tekan tanda I ini. Ini kan perinciannya sudah dirincikan ya di sini ya. Jadi total cake WBNB pool itu 0,70 US. Terus pending cake 0,004, total sekian, APR 57, total 0,70. Ini total modal ya. Jadi BNB-nya 0,000, terus cake-nya 0,02 ya. Itu sudah masuk ke token liquidity pool. Jadi untuk lebih detail kita pencet tekan I. Nah, di sini sudah kelihatan semua ya, depositnya pertama berapa, tokennya berapa, current tokennya berapa, current price-nya sekian, terus impermanent loss-nya 0,00% ya. Jadi semua sudah dirincikan di sini. Itu cara lihat paling mudah ya untuk impermanent loss dan detail dari token LP kita di PancakeSwap. Jadi seperti itu dulu untuk tutorial video saya melakukan yield farming di PancakeSwap. Ini merupakan solusi bagi kalian yang mau menghasilkan passive income yang lumayan besar. Penghasilannya tentunya penghasilan besar pasti dibarengi dengan resiko yang jauh juga lebih besar ya. Jadi kalian mesti riset dan lakukan penelitian kalian sendiri sebelum kalian memutuskan untuk join investasi di project DeFi atau decentralized finance seperti PancakeSwap seperti ini ya. Jadi saya sebenarnya tidak menyarankan kalian invest atau tidak. Saya di sini cuma berposisi untuk memberikan tutorial video untuk kalian yang mungkin berminat atau interest melakukan invest di PancakeSwap. Jadi
seperti itu ya videonya ya. Jadi nanti bakal saya juga buatkan video cara harvest dan unstack atau ambil modal dari yield farmingnya Pancake Swap. Nah, tetap ikuti channel dari saya dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar video notifikasinya itu kalian bisa dapatkan ya. Dan dukung terus channel saya dengan support, like, dan subscribe channel ini. Oke, demikian video dari saya. Semoga harinya menyenangkan dan see you on next video. Thank you.